Sampurasun dari Suzuki, bertemu lagi dengan saya dan di Suzuki Bandung. Pada kesempatan kali ini di hadapan saya ada Suzuki Expresso, di mana Suzuki Expresso 2023 ini berbeda dengan Suzuki Expresso 2022. Suzuki Expresso ini menggantikan Karimun Wagon R di segmen 1000 cc, tapi untuk kelasnya berbeda dengan Karimun. Kalau misalnya untuk Karimun itu wagon, kalau misalnya untuk ini adalah mini SUV. Apa aja perbedaannya dengan 2022? Kita saksikan video berikut ini, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Suzuki Expresso 2023 ini tidak ada perbedaan di bagian depan dari Suzuki Expresso 2022. Untuk poros pijaknya masih sama, itu di 1520. Jadi untuk lebarnya dia tidak terlalu lebar, namun kestabilannya dibantu dengan fitur Electronic Stability Program. Untuk bagian depannya, lampunya masih menggunakan halogen, karena halogen ini dia bisa menembus kabut. Sedangkan dengan lampu LED, dia saat terjadi kabut atau kita masuk ke area yang berkabut, dia akan membias. Untuk model grillnya, trapesium terbalik dengan ornamen chrome, dan untuk tersinyal ada di bagian tengah dan di bagian samping. Oke, tersinyalnya juga menggunakan halogen. Untuk model bumper, dia model two piece atau ada tambahan skid plate di bagian bawah dengan ornamen warna silver. Oke, kita lihat di bagian samping. Untuk bagian samping, untuk panjang dari kendaraan ini adalah 3565 mm. Kemudian untuk poros roda itu di 2380. Kemudian untuk tingginya di 1565. Oke, untuk poros roda 2380. Kita lihat juga ukuran bannya. Dia menggunakan profil ban di 165/70 R14 atau ring 14. Kemudian untuk velgnya dia menggunakan alloy two tone color, black dove, dan polish. Untuk model velgnya udah cukup cakep. Nah, kemudian yang tadi ini ada wheel arch extension. Kemudian untuk cover mirror dia sudah sewarna body, dan ini perubahannya dia sudah menggunakan electric mirror. Sedangkan untuk versi 2022 masih ada tuas pengaturan di bagian dalam. Kemudian door handle udah sewarna body depan belakang. Kemudian di sini ada side cladding. Side cladding ini ada fungsinya di mana kita buka pintu ini akan menghalangi atau melindungi dari bodi cacat. Kalau misalkan plastik itu tidak akan berkarat, tapi kalau misalkan untuk bahan metal itu pasti lama-kelamaan berkarat. Oke, itu untuk bagian samping. Kita beralih ke bagian belakang. Untuk model bagian belakangnya sudah bisa dikatakan modern tapi minimalis ya. Untuk fitur-fiturnya yang ada di bagian belakang ini adalah rear upper spoiler. Rear upper spoiler ini dia sudah bawaan. Itu sewarna body. Kemudian combination lamp dia menggunakan lampu halogen. Untuk brake-nya halogen, turn sinyal halogen, dan reverse lamp menggunakan halogen. Oh iya, di bagian kaca dia sudah dilengkapi dengan defogger atau penghilang kabut. Jadi untuk bagian belakang dia udah dilengkapi pemanas. Untuk di bagian dalam itu ada high mount stop lamp atau lampu rem tambahan. Di bagian bumper juga dilengkapi dengan reflektor, sensor parking 2 titik, ini sewarna dengan warna bumper. Kemudian sama dengan bagian depan, dia sudah dilengkapi dengan skid plate untuk melindungi goresan di bumper.
Kita masuk ke bagian bagasi. Di bagian bagasi itu dibukanya menggunakan kunci atau tuas yang ada di bagian depan. Masuk ke bagian bagasi, di sini ada separator yang bisa disimpan barang, tapi tidak terlalu berat ya untuk barangnya. Dan fungsi dari separator ini agar kita nyimpan barang di bagian belakang atau di bawah sini, ini tidak terlihat dari kaca. Kadang ya ditakutkan ada yang ngintip dari kaca, kita bawa barang berharga dan bisa terlihat dari kaca bagian belakang. Oke, untuk tinggi dari separator ke pintu ini, pilar pintu ini, itu di 90 cm. Untuk lebarnya 117 cm. Kemudian untuk ke dalamnya itu di 67 cm. Jadi untuk bagasinya cukup luas, bisa memuat koper besar dan satu koper kecil. Kemudian di sini juga sudah ada Isofix. Sedangkan di yang versi 2022 itu tidak terdapat Isofix. Itu untuk bagian belakangnya. Kita pindah ke bagian penumpang belakang. Kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang ini di bagian pintu sudah terdapat childproof door lock. Kemudian garnish berwarna silver. Garnisnya sporty ya. Dia ada warna putih, abu-abu tua dan warna hitam. Oke, kemudian di bagian dalamnya hand grip dia menggunakan model paten. Kemudian di sini ada cup holder. Dan bagian belakangnya ini dia bahannya sintetis. Untuk kombinasi dari joknya itu adalah bahan fabric dan kombinasi warna orange. Kemudian headrest terdapat 2 titik. Dan untuk safety belt dia terdapat 2. Jadi kapasitas untuk belakang ini untuk 2 orang idealnya. Kalau misalnya 3 orang tambah anak kecil mungkin ya. Oke, kita pindah ke bagian depan. Bagian depannya sudah keyless entry. Kemudian sama dengan bagian belakang dia sudah ada garnish berwarna silver. Cuman di sini nggak ada tombol-tombol untuk electric mirror, terdapat di bagian kanan mudi. Nah, ini modelnya seperti ini. Kemudian dia sudah dilengkapi juga dengan idling start stop. Jadi saat jalan macet ini akan menghemat konsumsi bahan bakar dikarenakan mesin akan mati dengan sendirinya dan aktif dengan sendirinya. Kemudian tambah lagi terdapat ESP. Apabila sudah ada ESP sudah pasti pengereman sudah ABS. Nah, ini fitur ini juga tidak terdapat di Suzuki Espresso 2022. Kemudian louvre AC dengan housingnya atau garnish warna abu-abu, hitam dan abu-abu tua. Masuk ke interior bagian dalam. Ini bagusnya kita nyalain dulu untuk meter clusternya. Untuk tampilan meter clusternya. Oke, ini untuk tampilan meter clusternya. Dia terdapat speedometer, kemudian di sini multi information display dan indikator-indikator informasi lainnya. Untuk model dari housingnya dia warna silver, abu-abu tua dan hitam. Kemudian head unit berubah yang tadinya 6 inch menjadi 7 inch lebih besar dan smartphone connection. Untuk power window terdapat di bagian tengah. Kemudian untuk AC-nya dia sudah dilengkapi dengan heater dan arah semburan AC. Kemudian di bagian bawah ini ada port USB dan power outlet 12 volt 120 watt. Nah, untuk desain dari dashboardnya dia cukup modern. Tidak lupa kalau misalnya Suzuki banyak tempat penyimpanan. Di sini ada glove box, kemudian cup
card holder, kemudian di sini ada cup holder juga. Di sini ada card holder dan di bagian pintu terdapat cup holder dan pocket. Jadi untuk fiturnya sudah cukup lengkap. Untuk spion dia sudah menggunakan mode day night mirror. Terdapat 2 sun visor. Kemudian dia tersedia juga untuk transmisinya manual dan matic AGS yang dilengkapi juga dengan high hold control, di mana saat kita tanjakan itu kita tidak perlu menggunakan rem tangan, dia akan nahan dengan sendirinya. Di bagian setir sudah dilengkapi juga dengan steering switch control audio dan Bluetooth teleponi. Jadi Anda bisa menerima dan mereject telepon via tombol yang di sini. Kemudian steering switch control audio, Anda bisa mengkontrol audio, suara, kemudian frekuensi, sehingga Anda lebih fokus untuk mengemudi. Kemudian untuk fitur keselamatannya dia sudah dilengkapi dengan SRS airbag, kemudian ABS tadi, kemudian electronic stability program, kemudian untuk seat beltnya dia menggunakan 3-point ALR. Untuk tempat duduk juga dilengkapi dengan sliding and reclining. Untuk harganya sendiri, untuk area Bandung itu harga di 172 untuk yang manual. Untuk yang maticnya itu di harga 182. Jadi 172 untuk manual, 182 untuk yang matic. Kita masuk ke bagian mesin. Untuk bagian mesinnya dia sudah menggunakan mesin K10C, adalah mesin terbaru 1000 cc dari Suzuki dengan DOHC, kemudian 12 valve dan dual jet, sehingga untuk tenaga dan keiritan bahan bakar itu juga diperhatikan. Kemudian untuk power sendiri dia di 49 kW di 5500 rpm, dan untuk torsi di 90 Nm di 3500 rpm, sehingga mobil ini walaupun kecil cukup bertenaga. Sebelum masuk ke promo, untuk Suzuki Ignis ini dia sudah bisa dikatakan mobil irit, namun ya cukup bertenaga. Kemudian warna yang tersedia untuk tipe manual dan matic itu sama, warnanya ada orange, kemudian biru, kemudian granite grey, kemudian juga warna silver, dan satu lagi warna putih yang ada di hadapan kita ini. Ya, untuk mobil sekelas 172 atau 182 untuk maticnya bisa dikatakan fiturnya sudah cukup, dan value for money-nya juga dapat. Dari sisi model juga cukup cakep ya. Oke, untuk DP-nya mulai di 12 jutaan untuk di bulan Maret 2023 ini. Angsuran sekitar 4 jutaan. Kalau misalnya pengen angsuran lebih murah atau DP-nya yang akan disesuaikan, bisa langsung telepon nomor telepon yang ada di bawah ini. Langsung menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi saat kita test drive atau di video selanjutnya. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampurasun, semoga Anda sehat dan sukses selalu.